Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Jalan Rahmat Mengetuk Pintu Tuhan, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah judul Memaknai Basmalah Perspektif Sufi bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam basmalah itu terdapat nama Allah yang menunjukkan sifat jalaliyah dan jamaliyah. Asma yang disebut dalam basmalah adalah Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Menurut Ar-Razi, asma Allah menunjukkan lafaz al-jalalah. Allah adalah nama zat yang menunjukkan kebesarannya. Dengan kata Allah itu ditunjukkanlah kekuasaan, kemahabesaran, dan kemahatinggian Allah. Sesudah itu Allah menyebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan itulah sifat jamaliyah, sifat kasih sayang. Allah hanya menggunakan satu nama untuk menggambarkan kebesarannya, yaitu kata Allah. Akan tetapi untuk menggambarkan kasih sayangnya, Allah menggunakan dua nama, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang Allah jauh lebih besar, lebih banyak, dan jauh lebih tinggi daripada kemahakuasaannya. Kita tahu ada dua wajah Allah. Pertama, wajah Allah yang keras, yang berat siksaannya, syadidul iqab. Inilah yang menunjukkan sifat jalaliyah. Kedua, wajah lain dari Allah yang maha pengasih dan penyayang. Wajah yang selalu siap mendengarkan keluhan dan penderitaan kita. Wajah yang setiap malam menunggu kita untuk datang berdialog dengannya. Wajah yang selalu melimpahi setiap makhluk dengan anugerahnya, walaupun makhluknya itu setiap saat bertambah kemaksiatan dan kedurhakaan kepadanya. Itulah wajah yang dalam istilah tasawuf disebut sebagai sifat-sifat jamaliyah, yakni sifat-sifat keindahan Allah. Dalam basmalah ditunjukkan bahwa sifat jamaliyah Allah lebih besar daripada jalaliyahnya. Kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada kemurkaannya. Dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan, aku ingin murka melihat kemaksiatan yang dilakukan oleh makhlukku. Akan tetapi aku melihat orang-orang tua yang ruku dan sujud, anak-anak yang menyusu pada ibunya, dan binatang-binatang yang mencari makanan. Maka berhentilah kemarahanku. Jadi, kasih sayang Tuhan jauh lebih besar daripada kemurkaannya. Sehingga di dalam doa Kumail disebutkan, wahai zat yang lebih cepat ridhonya. Tuhan memang murka juga, tetapi ridhonya jauh lebih cepat. Di majalah Umat, saya membaca tulisan Ustadz Alwi Shihab. Di universitasnya di Amerika Serikat, beliau menyaksikan orang-orang kafir yang akhlaknya sangat bagus, yang mencurahkan perhatiannya kepada ilmu dengan tidak memerhatikan hal-hal duniawi. Mereka masih kafir. Lalu dalam pikiran beliau bergulat berbagai masalah. Bagaimana orang kafir bisa begitu baik akhlaknya? Bagaimanakah nasib mereka di akhirat nanti? Yang menarik dari kesimpulan Alwi Shihab adalah beliau menunjuk kepada besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memikirkan betapa besarnya kasih sayang Allah daripada murkanya, maka besar dugaan kita, kasih sayang Allah tidak hanya meliputi orang-orang Islam, tetapi juga orang-orang saleh yang agamanya berlainan akan mendapat limpahan kasih sayang Allah juga. Sebagian ulama mengatakan bahwa azab Allah juga berarti percikan kasih sayangnya. Dalam hidup ini, seringkali Allah memberikan pelajaran, baik berupa ujian maupun azab, kepada kita. Sebetulnya, itu adalah percikan dari kasih sayang Allah, siksaan dan ujian
yang kita terima dalam kehidupan ini tetap berasal dari samudra kasih sayangnya. Kita pernah menceritakan keluhan seorang sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengeluh karena setelah masuk Islam dagangannya rugi dan tubuhnya sering ditimpa penyakit. Ia berkata, "Ya Rasulullah, tubuhku sakit dan hartaku hilang." Lalu Nabi menjawab bahwa ujiannya itu adalah tanda dari kasih sayang Allah, bukan tanda dari kemurkaannya. Tidak ada baiknya seseorang yang tubuhnya tidak pernah sakit dan hartanya tidak pernah rugi. Karena apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mencobanya dengan berbagai ujian. Ujian adalah percikan kasih sayang Allah. Begitu juga halnya dengan azab yang Dia berikan di akhirat nanti. Ini pun merupakan percikan dari sifat Rahman dan Rahimnya. Mungkin kita bisa memahami bahwa ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita di dunia adalah salah satu jalan guna mengangkat diri kita menjadi orang yang lebih baik. Dan itu sudah merupakan sunatullah. Orang yang memiliki kualitas yang tinggi adalah orang-orang yang sudah diuji berkali-kali dan ia bisa lulus dari ujian tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di surga ada istana-istana yang tidak bisa dicapai oleh manusia dengan amal-amalnya. Tidak ada gantungan di atasnya, tidak ada tiang di bawahnya." Sahabat bertanya, "Siapakah para penghuninya?" Ia berkata, "Orang-orang yang tidak henti-hentinya diterpa cobaan dan kesusahan." Biharul Anwar juz 66 halaman 369. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.